Jadi beberapa hari ini kita atau beberapa bulan ini kita mendengar ada yang viral ya tentang aplikasi, yaitu aplikasi ChatGPT. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi ChatGPT? Ya, kalau kita lihat di beberapa sumber mengatakan bahwa ini adalah aplikasi berbasis artificial intelligence atau aplikasi pintar lah ya, yang katakanlah menyerupai pakar begitu dalam segala bidang. Jadi kita bisa berdialog dengan aplikasi ini menggunakan teks. Kita bertanya dalam bentuk teks, nanti dia juga akan menjawabnya dalam bentuk teks juga. Ya, apa saja topiknya yang ingin kita tanyakan saja. Ya, kalau dia sudah punya jawaban, dia pasti memberikan jawaban secara detail, bahkan sangat jelas begitu ya. Dan mirip seperti kita berdialog dengan seorang pakar layaknya seperti itu. Jadi tidak kaku bahasanya, dialognya seperti kita berbincang-bincang seperti itu, dibuat sealami mungkin. Jadi hebat sekali ya. Tentu ini aplikasi sangat membantu sekali untuk belajar ya, walaupun berbeda dengan mesin pencari seperti Google ya, tetapi menurut saya ini aplikasinya keren ya. Jadi sangat membantu sekali dan bisa jadi dia langsung to the point ya, dibandingkan Google. Kalau Google kan kita masukkan kata kunci, mencari, nanti Google sodorkan apa yang dia dapatkan dalam berbagai bentuk format dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau yang ini benar-benar yang ChatGPT ini sudah dalam bentuk jawaban yang kira-kira yang paling tepat lah, itulah yang diberikan ke kita. Apa yang menjadi pertanyaan kita, itulah yang dia sodorkan. Menurut dia yang paling pas itu jawabannya itu apa. Nah, bagaimana menggunakan ChatGPT ini? Ya, gampang sekali. Nah, ada 3 langkah aja. Yang pertama, kita buat akun dulu nih di websitenya ChatGPT ini ya, alamannya bisa ke sini. Nah, tapi kalau kita sudah punya akun ya tinggal login aja ya, cukup login. Oh, ini harusnya login ya, sorry, ini login atau registrasi ya, kalau belum ya, registrasi akun. Nah, kalau belum, tapi kalau sudah ya kita langsung login aja. Nah, kalau udah login ya udah gunakan deh. Nah, nanti bagaimana cara loginnya kita akan lihat berikut ini. Gampang, simple. Yang penting kita sudah punya email saja, misalnya di Google misalnya, atau di mana saja bisa dipakai untuk membuat akun di ChatGPT ini ya. Yuk kita langsung aja buat akunnya. Buat akun ya, jadi kita masuk aja ke aplikasinya atau ke websitenya ChatGPT ini. Boleh menggunakan Google, kita masukkan kata kunci seperti ini misalnya. Nah, karena kita tadi belum punya akun ya, kita harus daftar dulu buat akun. Kalau sudah baru kita ke login ya, tapi karena kita belum, kita ke pendaftaran dulu. Nah, ini proses pendaftarannya. Masukkan email yang kita gunakan untuk buat akun ya. Misalnya dalam hal ini saya pakai emailnya ini, passwordnya. Oke, lanjut akunnya ya. Nah, dia nyodorkan untuk kita buka email kita. Kalau saya sudah login ke Google kita, otomatis dia sodorkan seperti ini. Nah, ini emailnya dari ChatGPT-nya ya. Nah, dia minta kita verifikasi email kita. Kita tinggal klik yang ini aja, link ini. Sebenarnya pada dasarnya sama saja dengan kita mendaftar di aplikasi-aplikasi pada umumnya ya. Kita masukkan nama ya. Lanjut. Nah, ini nomor HP yang kita gunakan untuk konfirmasi kode. Habis ini verifikasi kode ke WhatsApp kita. Nah, di WhatsApp kita muncul kode berapa, masukkan ke sini. Lama nih. Oke. Sekian kodenya ya. Nah, kalau cocok ya udah, begitu aja proses membuat akunnya. Dia kebetulan ini langsung login ke aplikasinya ya.
Nah gitu ya, tinggal kita next saja, nanti dia masuk. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini kita masukkan kolom pertanyaan di kolom ini, daftar pertanyaan kita ke kolom ini. Misalnya saya bertanya bagaimana cara memasak air nih. Masak air ya. Nah, dia akan memberikan jawabannya di sini. Ini langkah-langkahnya ya, bagaimana memasak air. Nah, contohnya. Jadi saya mau belajar apa, ya udah masukkan pertanyaan di sini. Ya, apa yang ingin saya ketahui, ya masukkan ke sini. Contoh lagi nih. Ya, terang bulan ya. Ini makanan kesukaan juga nih. Makanan orang kampung. Oke, ini langkah-langkahnya. Oke, detail ya. Jadi kalau kalian mau bikin terang bulan, ya kira-kira beginilah. Ini salah satu contoh pertanyaan yang bisa dijawab oleh ChatGPT ini, dan tentu masih banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Terserah kita, karena judulnya tadi, ini aplikasi bisa dimanfaatkan untuk belajar apa enggak gitu. Ya bisa, pasti bisa dan sangat membantu ya. Contoh lagi, ini kita belajar bahasa Inggris. Simple present tense, rumusnya apa? Ini belajar bahasa Inggris ya. Topiknya agak berlain nih. Sudah lain topiknya. Saya minta rumus dan contoh kalimat. Nah, dia bilang rumusnya ini, contoh kalimatnya ini. Sesuai yang kita minta dia kasih. Wah, keren ya. Oke, nanti kita lihat contoh berikutnya lagi. Masih banyak ya. Jadi kalau kita sudah punya akun ChatGPT, kita bisa melewati langkah pertama, langsung aja ke langkah kedua ya, kita login. Jadi misalnya saya login nih ke alamatnya ya, bisa ketik https://chat.openai.com. Nah ini dia loginnya ya, kita masukkan akun yang tadi kita buat, misalnya ini ya, masukkan passwordnya, kemudian login atau kita lanjutkan ya. Kita siap aja biar nanti kita nggak bolak-balik harus login begitu ya. Oke, ini udah login. Ya udah, kalau sudah begini siap kita pakai. Jadi misalnya saya mau apa? Misalnya belajar bahasa Inggris. Bagaimana kan rumus simple past tense. Dia akan memberikan penjabaran rumus simple past tense yang kita tanyakan ya, seperti ini. Lalu misalnya berikan contoh kalimat simple past tense. Ya, dia akan beri contohnya seperti ini. I visited the museum yesterday. She studied hard for the exam, dan seterusnya. Ya, saya ingin belajar programming, bahasa pemrograman yang bagus untuk membuat website apa ya. Tuh dia kasih ya kan, HTML dengan CS, kemudian ada JavaScript, ada PHP, ada Ruby on Rails,
Python ya, Java Spring. Misalnya saya bilang berikan contoh fungsi ya kan, menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, dia kasih contoh nih, contoh fungsi. Untuk membuat fungsi dalam bahasa pemrograman Python, awali dengan kata def, misalnya nama fungsinya ini ya, dan seterusnya. Oke. Dan kalau saya ini mau belajar masak nih, apa resep nasi goreng siput? Nah, coba ya. Ini dia kasih contoh nih. Nah, mungkin untuk satu porsi nasi goreng ya. Nah, sampai ke langkah masak dia kasih tahu. Keren ya. Jadi ya tinggal ikuti langkahnya aja. Oke, lalu kalau saya ingin belajar tentang Pancasila, misalnya, sebutkan sila Pancasila, bisa nggak ya? Ada pikir dulu nih, ada nggak? Dia sudah punya belum? Kalau belum ya dia nggak bisa jawab. Oh ternyata bisa, tuh kan hebat ya, dia bisa tahu dasar negara Indonesia, Garuda Pancasila dengan 5 sila. Oh coba sayang, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kelebihan deh ya ngasihnya, kebersamaan Indonesia Raya. Nah, ini kelebihan, harusnya kan 5 ya. Nah, ini kelebihan ini. Tapi 5 udah benar nih. Tuh. Hebat ya. Yang detail begini aja dia kok udah tahu gitu. Nah, kita belum tentu hafal. Ya, begitu dia kira-kira. Semoga bermanfaat.